Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita kembali di pembelajaran hari ini ya. Ini Pak Guru punya program baru yang namanya dongeng pembelajaran atau pendidikan. Kali ini yang akan Pak Guru bahas yaitu materi IPA yang materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Perkembangbiakan itu artinya menjadi lebih banyak untuk mempertahankan atau beradaptasi dengan lingkungan supaya tidak punah. Ini yang berkembang biak adalah tumbuhan secara generatif ya. Generatif sendiri artinya perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi tumbuhan ini yang generatif mereka berkembang biak dengan cara penyerbukan dan pembuahan. Nah, terus bagaimana sih penyerbukan dan pembuahan itu? Mari kita bahas di tulisan berikutnya ya. Nah, di tulisan berikutnya Pak Guru punya gambar yang kamu tidak asing lagi. Gambar apa coba? Ya, benar, itu adalah gambar bunga. Nah, bunga apa? Nanti kita bisa lihat bersama-sama di situ bunga yang familiar ya. Ini bunga sepatu. Mungkin di sekitar kamu mungkin ada ya bunga-bunga seperti ini. Nah, bunga-bunga yang ada di gambar ini ada beberapa bagian-bagiannya. Ya, ada mahkota, kepala sari, sampai yang paling bawah yaitu tangkai bunga. Nah, akan kita bahas satu persatu tentang bagian serta manfaatnya atau fungsinya ya. Dari yang pertama yaitu mahkota. Mahkota ini berwarna merah, ya ada yang kuning, ada yang putih. Ini fungsinya untuk menarik perhatian serangga supaya mampir dan nanti ikut membantu penyerbukan. Itu nanti akan kita bahas penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Berikutnya yaitu ada benang sari dan kepala sari. Ini adalah alat atau organ reproduksi jantan ya. Di kepala sari ada serbuk sari yang nantinya akan menjadi sel kelamin jantannya dari tumbuhan. Berikutnya yaitu tangkai putik dan kepala putik. Ini adalah alat reproduksi betina. Nah, di sini nanti sebagai sel kelamin betinanya. Jadi kalau benang sari itu yang jantan, putik yang betina. Mereka akan bertemu nanti menjadi sebuah individu baru ya. Berikutnya yaitu kelopak. Sebelumnya tangkai putik sudah ya, kelopak. Ini fungsinya melindungi mahkota saat masih kuncup. Masih kuncup itu masih mahkotanya belum keluar ya, masih tertutup. Nah, bahasanya seperti itu. Kemudian dasar bunga, bagian dasarnya, bagian bawah, dan tangkai bunga menghubungkan bunga dengan ranting. Kalau dasar bunga tadi tempat melekatnya mahkota ya. Mahkota bunga melekatnya di sini. Kemudian yang terakhir tadi tangkai bunga ya, menghubungkan bunga dengan ranting ya. Biasanya kalau kamu mau mengambil bunga, yang kamu ambil, yang kamu putuskan itu bagian tangkainya ya. Bisa itu bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya, bunga-bunga yang lain. Nah, bunga ini nanti adalah tempat ya terjadinya penyerbukan. Nah, ini kamu baca bersama-sama. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Nah, jadi penyerbukan jatuhnya serbuk sari dari kepala sari menuju ke kepala putik. Entah itu tertiup angin, entah itu karena tumbuhannya sendiri, bunganya sendiri, atau dibantu oleh yang lainnya. Itu nanti akan kita bahas nanti di bawah. Sebelumnya akan kita bahas yaitu jenis-jenis penyerbukan ada 4 ya. Ada penyerbukan sendiri, serbuk sari dari bunga yang sama, berarti satu bunga melakukan penyerbukan dari serbuk sari ke kepala putik bunga tersebut, satu bunga ya. Kata kuncinya yaitu satu bunga sendiri. Kemudian penyerbukan silang, ini adalah serbuk sari dari bunga lain yang sejenis ya. Kata kuncinya kalau penyerbukan silang berasal dari dua bunga tetapi masih dalam satu tumbuhan ya. Dalam satu tumbuhan.
Itu kata kuncinya. Kemudian penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan tetangga itu serbuk sari dari bunga lain tetapi masih satu tanaman. Ya, masih satu tanaman. Ini adalah contohnya misalnya mawar dengan mawar. Ya, kemudian serbuk sari mawar yang satu nempel ke serbuk sari mawar yang kedua. Itu namanya penyerbukan tetangga. Ya, beda. Ada dua tanaman mawar di sini kalau tetangga. Kemudian yang terakhir adalah bastar. Bastar ini serbuk sari dari bunga lain yang berbeda jenis. Ya, ada dua tanaman, satu mawar merah, satu mawar putih, kan beda jenis ya. Itu kan namanya penyerbukan bastar. Ya, jadi yang dimaksud jenis ini adalah misalnya itu tadi ada mawar merah dan mawar putih. Tapi kalau mawar ke anggrek, mawar ke melati itu tidak bisa ya. Tetap yang berbeda jenis tapi masih dalam satu spesies. Dan contoh tanaman ini yang berkembang biak secara generatif ya, ada bunga sepatu, ada bunga matahari, bunga teratai, kemudian ada pohon mangga, jeruk, anggrek, jambu, vanili, aster, salak, dan lain-lain ya. Kamu bisa mencari tanaman lain yang dapat berkembang biak secara generatif. Biasanya tumbuhan itu berbunga, kemudian berbuah dan ada bijinya. Nah, itu menggunakan generatif ya. Berikutnya macam-macam penyerbukan. Ini yang berdasarkan yang membantunya ya, yang membantu penyerbukan tersebut. Yang pertama yaitu kleistogami ya. Ini penyerbukan yang dibantu oleh tumbuhan itu sendiri. Anemogami dibantu oleh angin ya, kemudian zoidogami dibantu oleh hewan, contoh tadi serangga, kupu-kupu ya, itu semacam simbiosis mutualisme ya, jadi tanamannya untung, kupu-kupunya juga untung karena mendapatkan nektar. Kemudian hidrogami ini untuk penyerbukan dibantu oleh air, berarti oleh tanaman-tanaman yang ada di air ya. Kemudian antropogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya itu tanaman vanili ya. Itu tadi dongeng pendidikan kali ini yang pertama ya. Kita bahas tadi adalah perkembangbiakan generatif. Artinya generatif apa, kemudian fungsi-fungsi bagian bunga, kemudian penyerbukan, contoh tanaman, dan macam-macam penyerbukan. Silahkan kamu bisa putar berulang-ulang supaya lebih paham. Oke, untuk dongeng pendidikan kali ini Pak Guru akhiri ya. Nanti kita nantikan untuk dongeng pendidikan yang berikutnya. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.